izin pada kita untuk bertemu pada pagi hari ini dalam satu acara yang sebenarnya sangat mulia karena kita memikirkan nasib bangsa ini ke depan. Sesuai dengan judul pagi hari ini adalah menolak dominasi WHO atau menolak kehilangan kedaulatan bangsa dan negara terkait dominasi WHO melalui amandemen IHR. Nah, atau kalau singkatnya kita menolak dominasi WHO dan menolak amandemen IHR. Apa sih yang disebut amandemen IHR? Nah, saya mulai dari kata-kata IHR. IHR adalah International Health Regulation. Ini berisi SOP WHO di dalam menjaga kesehatan seluruh umat manusia di dunia. Nah, ini akan diamandemen. Sudah diamandemen pada saat ini juga. Kalau sekarang jam 12 atau jam 11 siang, mungkin nanti sore atau nanti malam mereka akan memastikan bahwa amandemen IHR akan berlaku di seluruh dunia. Walaupun banyak sekali dunia yang negara-negara yang tidak menyetujuinya. Apa sih yang diamandemen dari IHR ini? Yang diamandemen itu khusus yang bersangkutan dengan pandemi. Aneh kan? Jadi ini IHR ini sangat bersejarah untuk saya ketika saya menjadi Menteri Kesehatan. Justru IHR ini menjadi senjata saya untuk melawan pandemi. Dan Indonesia berhasil menyetop pandemi flu burung. Dan sampai sekarang tidak ada istilah pandemi flu burung karena tadinya mereka rencanakan epicenternya ada di Indonesia, tetapi Indonesia berhasil menyetopnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu semua, mengapa di sini ada kalimat mendominasi? WHO telah mendominasi segala kebijakan kesehatan sampai detik ini. Saya tidak tahu apakah karena menterinya bukan seorang dokter, maka dia referensinya satu-satunya hanya WHO. Sehingga kebijakan apapun di dalam negara ini selalu berfokus pada WHO. Padahal WHO bukan apa-apa kita, WHO bukan tuan kita, WHO bukan raja kita. WHO sebetulnya hanya memberikan suatu, monggo Pak Kun selamat datang. WHO memberikan suatu ancer-ancer begitu. Kalau kita melihat suatu kebijakan WHO, apakah itu akan kita adopt di Indonesia? Kita harus mempertimbangkan apakah ini akan mengganggu kedaulatan kita apa tidak. Tapi ternyata sampai detik ini saya melihat apakah ini adalah perasaan saya, apakah ini mudah-mudahan saya betul kebijakan kesehatan yang sampai saat ini semua merujuk ke WHO 1000%, bukan 100% lagi. Dan ini menurut saya menggerogoti kedaulatan bangsa kita sedikit demi sedikit. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, IHR yang diamandemen adalah khusus yang meninikan pandemi atau dalam lingkungan pandemi. Jadi ada 10 hal yang mereka amandemen itu berlawanan dengan kedaulatan. Ada 10 hal. Kenapa? Amerika menolak, Rusia menolak, Belarus juga menolak, negara-negara yang lain juga banyak sekali yang menolak. Tetapi negara kita mendukung. Menteri kita di sana di WHO dia pendukung yang kuat di dalam pandemic agreement maupun IHR amandemen.
Sebetulnya yang legal binding itu adalah pandemic agreement. Pandemic agreement ini berkekuatan hukum kuat internasional. Jadi kita harus nurut dengan mereka. Nah ini belum ditandatangani sampai sekarang. Lah, amandemen IHR ini adalah SOP-nya di dalam menguasai kedaulatan negara-negara di dunia. Kedaulatan dalam bidang kesehatan tentunya dan pada waktu pandemi. Nah, selamat datang Pak Web. Mengganggu kedatangan kamu. Oke. Jadi sebetulnya IHR amandemen tidak bisa dipisahkan dengan pandemic agreement. Pandemic agreement adalah proses-proses di mana negara menyetujui apapun juga yang dikatakan WHO di dalam mengatasi pandemi. Nah, SOP-nya ada di IHR itu. Itu gambaran kasarnya seperti itu. Nah, kenapa negara-negara menolak IHR amandemen ini sampai detik ini? Jadi ada 10 hal. Satu tentang definisi pandemi. Pasal 1 itu berisi definisi pandeminya diubah. Dahulu kalau pandemi itu ada 6 fase. Fase pertama harus ditemukan virus dari binatang yang bermutasi menularkan pada manusia. Ini pokoknya kalau itu pandemi. Tapi ini dihapus dan menjadi public health emergency international concern. Gambarannya public health PHEIC ini itu ada pendahuluan ketika ada COVID itu tidak perlu ditemukan adanya virus zoonosis, tapi dia ada public health emergency yang menjadi concern dari internasional. Itu sudah boleh dianggap pandemi. Padahal itu bukan pandemi kalau tidak ditemukan virus yang ada di binatang bermutasi menular pada manusia. Kedua, dia juga mengubah definisi obat-obatan dengan memasukkan pengobatan genetik dan pengobatan seluler sebagai produk kesehatan yang relevan. Artinya mereka kalau ada pandemik, jadi ada pandemik, maka boleh kita diberikan obat apa saja harus menurut mereka. Pemerintah tentu saja harus ikut saja. Disinilah pemerintah kehilangan kemampuannya yang berdaulat untuk melindungi rakyatnya sendiri. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, ini hal yang sangat memprihatinkan karena pandemik bisa di-create dengan seenaknya saja oleh mereka. Keputusan atau untuk mengatakan ini pandemik, ini epidemik, ini KLB, semuanya dianggap seperti pandemik. Dianggap mereka sebagai pandemi. Dan siapa yang berhak menentukan adalah Dirjen WHO. Dulu yang menentukan pada waktu saya jadi Menteri Kesehatan, yang menentukan ini KLB atau tidak adalah Menteri Kesehatan. Bukan orang asing, bukan orang lain. Nah sekarang dengan amandemen ini yang menentukan adalah WHO. Kemudian mereka juga menentukan bahwa keuangan kita harus mengadakan pendanaan sendiri. Padahal yang mendikte mereka, kamu harus beli obat ini, kamu harus beli alat ini, kamu harus ini. Semua alat-alatan itu diprakualifikasi dan di EUA oleh Dirjen WHO. Jadi Dirjen WHO di sini sangat luar biasa menentukan apakah itu pandemi apa bukan, menentukan obatnya, menentukan segalanya. Tidak peduli berapa
besar dana yang akan kita keluarkan untuk itu. Tahu-tahu kita akan ditagih sedemikian. Nah loh, ditagih kita bisa bayar nggak? Kalau nggak bisa bayar, utang. Dan utang kita akan bertambah besar. Dan kemudian amandemen ini juga mengganggu hak asasi manusia. Begitu mereka mengatakan, misalkan ini ada epidemik di suatu wilayah, kemudian dia mengatakan, misalkan di Jawa Tengah, di Mojokerto misalkan, mereka berhak mengatakan Jawa Tengah harus di lockdown, misalkan begitu. Padahal sebetulnya kan nggak perlu misalkan begitu. Ini adalah konsekuensi logis dari pasal-pasal yang ada. Nanti pada press release saya kira itu ditengahkan 1, 2, 3, 4, 5. Mungkin saya bisa minta press release-nya. Press release. Press release. Itu kertasnya itu. Iya, ya pinjam dulu. Umar nggak dikasih sih. Belum aku yang pinjam. Ada lagi poin di mana orang yang sehat tapi di dalam laboratoriumnya atau PCR-nya positif, maka Anda disebut OTG, itu harus dikarantina. Itu sama sekali tidak berdasarkan atau tidak sesuai dengan ilmu kedokteran medis. Kalau OTG itu dia tidak menderita dan tidak menular. Yang namanya orang tanpa gejala itu bukan orang yang sakit dan dia tidak bisa menularkan. Tapi ketika itu semua di karantina. Betapa menakutkannya mereka di karantina di rumah atlet. Berada di dalamnya mereka sangat ketakutan. Semakin ketakutan, semakin turun imunitas Anda, semakin gampang Anda terkena penyakit. Kemudian memaksa operator transportasi melaksanakan tindakan kesehatan. Jadi orang-orang yang turun dari kapal terbang atau mau naik kapal terbang disemprotin dulu. Entah apa yang disemprotkan itu. Kita nggak tahu. Kemudian mereka juga mewajibkan negara-negara anggota membuat undang-undang yang sesuai dengan kemauan WHO. Di Indonesia sudah ada itu, yang namanya Omnibus Law. Undang-undang itu sangat otoriter dan mengganggu kebebasan sipil. Di Indonesia sudah ada contohnya, yaitu Undang-Undang Kesehatan Omnibus Law. Nampaknya sebelum ada amandemen, sebelum ada suara-suara yang kencang tentang pandemic agreement, negara kita telah disetir untuk membuat undang-undang. Ibu Siti, mohon maafkan sebentar. Hadirin yang kami hormati, mohon semua perangkat handphonenya disilentkan dan no incoming and outgoing call. Mari kita arahkan kepada pembicara kita. Silakan Ibu Siti. Dan amandemen ini berlawanan dengan hak-hak asasi manusia. Maka seperti yang saya uraikan, dan sebetulnya undang-undang ini adalah kepentingan rakyat. Seharusnya undang-undang itu keluar dari kebutuhan rakyat. Tapi tahu-tahu undang-undang Omnibus Law langsung ada. Nah, saya ngeri sekali kalau